Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Mursidin dari Tadris Biologi C dengan NIM 2108106078. Adapun pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek ibadah mengenai khotbah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah praktek ibadah yakni Ibu Yayan Khadijah yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Serta saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan khotbah mengenai syukur dan juga sabar. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fayahdihillahu wala mudhillalah wa yahdihilhu wala hadiyalah. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita tetap dapat menyaksikan video ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Teman-teman, hidup ini seperti yang kita tahu dapat diibaratkan sebagai sebuah roda kendaraan, kadang di atas dan juga terkadang di bawah. Terkadang terdapat suka, terkadang terdapat duka. Sedih dan kegembiraan ini selalu berputar-putar. Dan begitu pula itu adalah proses ibadah dari kita semua di dunia ini, teman-teman. Dari hal ini kita dapat simpulkan bahwa dari terputarnya roda kehidupan ini kita harus menjalaninya dengan syukur dan juga sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mendapat poin-poin mengenai sifat-sifat orang mukmin. Yang pertama adalah ia pandai dalam bersabar dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hal tersebut ia akan memperoleh kebaikan dan juga akan ditambahkan nikmatnya. Sifat yang kedua dari orang-orang yang beriman ialah bersabar atas segala ujian dan juga musibah yang menimpanya. Dalam hal ini kita dapat mengambil teladan yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana lisan beliau senantiasa basah dengan zikir dan juga pujian-pujian kepada Allah dalam setiap harinya. Hati beliau juga penuh dengan keimanan dan juga kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisik beliau dan raga dan jiwa beliau tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan yang lelah dan juga sakit. Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan sholat tahajud hingga kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah pun bertanya, kenapa engkau melakukan semua ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu baik pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. Lalu Rasulullah pun menjawab, afala akunu abda syakura, yang artinya tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, teman-teman, jikalau kita perhatikan ujian yang kerap kali
berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan yang paling berat adalah ujian mengenai sabar dan juga bersyukur. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sabar dan juga syukur merupakan ibadah yang paling mudah namun sangat berat untuk dilakukan. Adapun Allah Subhanahu wa taala juga menyebut dari dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ibaturja'un, yang berarti kami akan menguji kamu dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menguji manusia dan dengan keburukan dan juga kebaikan. Orang yang diuji dengan keburukan sepatutnya bersabar, dan juga orang yang diuji dengan kenikmatan sebaiknya ia bersyukur agar mendapatkan kebahagiaan. Adapun dapat kita simpulkan dari khutbah kali ini agar kita senantiasa bersabar dan juga bersyukur dalam menjalani hidup. Karena sabar dan syukur ini akan menuntun kita kepada kebahagiaan. Walaupun kita berada di titik terbawah, titik terendah, jangan lupa untuk sabar dan syukur dalam menjalani hidup. Karena hal tersebut merupakan ujian yang diberikan Allah kepada kita. Karena Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kapasitas hambanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.